Oke Bre, selamat datang kembali di RMRK ya, resahmu. Resahku. Oke, tapi sebelumnya bagi kalian yang belum like, comment, and share, boleh langsung di like, comment, and share. Ya, jangan lupa juga di subscribe ya, soalnya biar kita makin semangat nih. Ya, Ini panas-panasan loh. ya kebetulan kita kayak ini ya, Panggang nih. suasananya tuh kayak lagi di Gurun. waduh. Ya. Tadi itu sempat hujan, Heeh. sempat panas, terus kita keluar mau ngambil video, mau take video, terus hujan, nunggu Hujan, bentar. terus panas lagi. Ya, ini lumayan gerah ya. Ya udah, ini ada kiriman keresahan ya dari salah satu follower kita ya. Iya, dan ini unik. Unik. Ya, karena keresahan ini datangnya dari seorang ibu rumah tangga. Waduh, Ibu. ibu rumah tangga. Dan dia udah punya anaknya juga udah lumayan gede. Oh. Ya, dan sekarang kita bakalan bawain di RMRK. RMRK ini. Oke. Adapun keresahannya nih, tunggu ya, gue sambil lihat. Keresahannya tuh, bre, waduh, ini ibu-ibu pakai bre. Nah, Iya, ya nggak apa-apa. Bre, ini keresahan dari ibu. Oh, ibu. dari ibu. Saya punya anak remaja seumuran SMA. SMA. Jadi dia punya anak udah SMA nih. Kalau sekitar 18-19 lah ya. Iya. Itu udah lulus. Dan keresahan saya banyak di tongkrongan ibu-ibu lain yang ketika anaknya semakin besar jadi semakin melawan. Wajar Ya aja lah, itu salah satu keresahan ibu-ibu ya. Nah, Ya nggak apa-apa, Nggak ya apa-apa. kan kita membawakan keresahan masyarakat, entah itu ya pokoknya random semuanya Iya, bakalan iya, kita iya. bawain di sini ya. Nah, jadi di sini tapi ibu-ibu wajar sih kalau menurut gua. ya, Anaknya udah gede kan? iya makanya kita bahas. Oh iya iya. Soalnya bisa dibilang wajar, bisa dibilang ya di sini ya memang bahas aja nanti. Ya. Ya jadi buat ibu inisial BL ya. BL inisial Ibu BL. Ya, ibu BL yang ngasih keresahan ke kita ya. Jadi gini aja deh dari pendapat lu dulu. Menurut lu tuh anak kayak gimana sih? Menurut gua tuh anak tuh gimana ya? Ngomong-ngomong kita berdua sebenarnya kurang valid yang ngomongin ini ya. Karena kita belum punya anak. Iya benar. Nggak usah Karena anak. kita remaja. Nggak usah anak. Kita masih Dianggap anak. Bukan dianggap anak lagi, tapi anaknya 2 kali dianggap Iya. anak-anak. ya nggak apa-apa ya. Tapi ya kita walaupun belum punya anak tapi kan kita sering mendapatkan kita lumayan sering juga ngedapetin masalah kayak gini ya. Entah itu perbedaan pendapat antara orang tua dan anak hingga anaknya jadi pembangkang itu banyak. Ya, sekarang dari pendapat lu dulu deh, gimana nih? Menurut lu tuh anak tuh emang harus tunduk dan nurut atau anak itu harus selalu bersikap menolak didikte gitu? Enggak gitu, Bre. Menurut gua tuh orang tua tuh harusnya tuh genggam anaknya tuh jangan kayak gini, Bre. Iya, jangan kayak gini. Maksudnya gimana? Ini mukul. Enggak, bukan. Oh, bukan. Karena kalau kita megang pasir kayak gini, Hmm? itu kan pasir pasti akan jatuh tuh. Oh ya. Dikit-dikit jatuh. Coba kalau kita pasir kita gini. Oh ya. Jadi kita ngasih analogi di sini. Jadi orang tua itu sebagai tangan yang menggenggam, anak itu sebagai pasir ya. Iya. Ya kan pasir banyak, begitu pula dengan pemikiran anak yang lagi labil-labilnya. Ya kan, Apalagi lagi ditambah Iya, lingkungan. lagi banyak mencari tahu, ya kan, sehingga akhirnya kita analogikan dengan pasir yang luas ya. Ya, jadi di sini lo ini ya nganalogiin ketika orang tua ingin merangkul anaknya itu jangan seperti menggenggam, tapi Seperti berdoa. Tapi diangkat gini. ya, tapi ya Jadi pasir itu atau anak itu akan terjaga. Jadi
ketika kita genggam kan pasir semakin banyak yang keluar ya. Apalagi genggaman kita semakin kenceng, iya, pasirnya semakin dikit yang tertampung. Tapi kalau misalnya kita tampung, nah itu semakin baik ya, gitu. Tapi lu pernah ya kalau pasirnya basah lu tuh? Pernah, semakin dikit. Pasir ya? Gue belum nyoba tuh. Pasir basah nih misalnya Nah, pasir. lu gimana ngasih analogi ke gua? Ya intinya gitulah kasarannya. Iya, ya mungkin itu juga Anda ngasih analogi itu mungkin pernah dengar dari perkataan orang gitu ya. Iya benar. Iya. Tapi gue setuju di situ. Iya. Maksudnya anak itu kan sebenarnya punya karakter. Masing-masing. Anak itu punya pemikiran. Ya kan? Masing-masing. Yang namanya anak itu kan dia nyari jati diri dia. Kadang dia itu berbicara sesuatu yang menurut orang tua mungkin itu nggak penting. Tapi menurut dia itu penting. Iya. Dan seharusnya di sini peran orang tua harus yang paling paham akan anak itu kan sebenarnya orang tua. Nah, orang tua. Iya kan. Anak seperti ini, anak seperti itu, ya itu sebenarnya yang paling paham itu orang tua. Karena orang tua itu bener-bener yang ngelihat dari dia brojol sampai segede itu, ibu BL itu sampai segede SMA, iya kan? Iya. Ya gitu. Jadi sebenarnya gini, kalau misalkan anak bandel itu wajar. Wajar. Iya. Karena dia itu mungkin merasa dikekang. Bisa jadi. Mungkin juga dia itu merasa setiap dia punya argumen, setiap dia punya pendapat, itu nggak ada yang benar. Sebenarnya cara ya walaupun kita belum punya anak ya, tapi cara sok-sokan iya, tapi cara mendidik, tapi cara mendidik anak itu sebenarnya susah gampang. Iya, Ya walaupun gue belum pernah ya, tapi dari awal. enggak, soalnya kan gue pernah ini juga, pernah terjun. Pernah punya anak? Enggak, pernah turun ke lembaga kepengurusan juga kan. Oh iya. Yang di sana gue ngurusin banyak anak, bukan cuma anak SMA. Anak SD, anak SMP, anak SMA. Itu gue pernah terjun di pengurusan itu. Ya sebenarnya gini, anak tuh cuman mau didengar sebenarnya. Iya. Didengar, disupport. Ya kan? Kayak contoh nih, gua kayak gini tidak disupport. Ya memang Anda tidak pantas disupport. Umi mau bikin video buat YouTube. Enggak usah YouTube. Enggak ada uangnya. Ya sebenarnya ya itu mungkin itu ya kita juga jadi gini, dalam kepengurusan anak dan dalam di keluarga gitu sebenarnya kita itu harus saling memahami sih, ya kan. Kita tahu anak kita lagi seneng-senengnya main, ya kan. Ya jangan bandingin anak kita itu seperti umur orang tuanya sekarang, misalkan atau orang tua di iya. waktu Misalkan ibu BL umurnya misalkan 45. Ya. Katakanlah 45. Anaknya 18. Sekarang gini, anak umur 18 dan umur 45 jauh makan seblak. Anak yang 18 mungkin makan seblak bisa 2 piring, ya kan. Umur 45 makan seblak setengah udah sakit perut, Pak. Langsung nyari obat ini lambung. Iya, langsung minum susu 2 liter. Habis itu mencret. Gitu, maksudnya dari segi yang paling simpel itu aja itu sebenarnya udah berbeda, ya kan. Nah, di sini harusnya sebagai orang tua ya. Ini kita bukan ngajarin. Tapi gue saran buat orang tua tuh ini apa? Jangan terlalu ngekang lah. Iya, jangan terlalu ngekang boleh. Ngekang boleh ya. Tapi seenggaknya hargai. Dengar gitu. Ya, keberadaannya tuh ada. Nah, itu sebenarnya penting. Ketika anak udah gini, gue tanya ke lu deh. Lu misalkan menstruasi lah. Kenapa harus itu, Cuk? Ayo. Lu berani nggak ngomong ke orang tua lu? Aku habis masturbasi nih. Iya. Enggak dong. Tapi ada nggak anak yang berani kayak gitu? Ada aja sih. Ada kan? Ada aja. Kenapa anak itu berani ngomong? Gua kadang suka ngomongin hal-hal yang terpendam dalam diri gue lebih nyaman ke teman. Tapi ada nggak orang yang nyaman itu memberitahukan hal-hal yang
terpendam di hati itu ke orang tua? Ada. Nah kalau misalnya kita telusuri, kenapa ada perbedaan kayak gini? Mungkin itu salah satu ada caranya itu, ya kan? Dan kalau caranya tepat, anak itu akan terbuka. Pertama terbuka. Kalau misalnya udah terbuka, dia itu nganggep orang tuanya itu tempat pulangnya. Teman segala hal ini lah. Iya. Mau dia punya masalah apapun, mau dia punya ini, dia bakalan cerita ke orang tuanya. Asik sih kayak gitu ya. Hah? Asik kalau gitu. Ya, kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Ada. Iya, walaupun nggak semua ya. Tapi ada yang kayak gitu. Ya. Jadi gue dua kali take video dikasih tisu. Ya. Jadi gitu maksudnya. Gue belum pernah ngedidik anak ya. Gue nggak tahu ketika Jadi bilang pernah masuk. ya ngedidik anak gue sendiri. Oh ya. Ya. Jadi gue pun nggak tahu nanti ketika gue punya anak gue akan seperti apa. Bakal berhasil atau Iya. enggak. Tapi setidaknya dari sekarang gue udah bersiap-siap. Ya entah itu nanti gue punya anak atau enggak ya. Ya mudah-mudahan punya. Anda kok ngomongnya gitu. Kasihan Ibu Bel nih. Ibu Bel kan terbukti udah punya anak. Ya, siapa tahu. Udah gede lagi SMA. Siapa tahu. Ya gitu. Sorry Ibu Bel, sorry. Kita Iya. lanjut. Saya tahu panti asuhannya. Jadi, aduh, gimana ya? Gue walaupun belum punya anak ya, tapi ketika gue punya anak, gue udah siap-siap sih. Maksudnya apa aja yang harus gue lakuin, apa yang gue nggak suka, itu nggak bakalan gue lakuin ke anak gue. Ini terlepas dari prinsip-prinsip religius ya. Kita buang dulu tentang Iya. agama. Ini gue bakalan apa yang gue nggak suka dan apa yang gue suka itu gue akan ajarin ke anak gue, entah itu positifnya atau negatifnya. Tapi kalau menurut lu peran agama di dalam keluarga itu penting nggak? Penting Tapi kita karena tidak bahas itu. iya. Tapi kalau misalnya mau bahas dikit ya, Ayo. peran agama itu kayak menurut gue kayak traffic jam gitu, kayak lampu lalu lintas. Yang kalau misalkan nggak ada itu, orang tabrakan semua pak. Iya. Ya kan? Apalagi di persimpangan kayak kampung. Iya, itu sebenarnya mengendalikan ego, ya kan. Kalau misalkan nggak ada peraturan agama, hancur. Jadi sebenarnya ngurus anak tuh susah gampang ya. Ketika anak kita bandel, coba kita sebagai orang tua coba kita lihat ke belakangnya, ya. Karena menurut gue sifat itu diturunkan. Dan mirisnya yang diturunkan itu bukan sifat yang baik-baik aja. Buruknya pun nurun. Iya, jangan kepedean. Oh, dulu bapak Ngaji terus. ngaji terus. Enggak, jangan ngaji. Oh, dulu bapak taat sama ibu. Waduh. Sekarang kamu kok melawan? Sekarang kamu ngelawan atau dulu atau dia ngebanggain kayak anak saya taat sama orang tuanya kayak saya dulu. Nah, gitu. Gimana? Ulang. Anak saya. Anak saya taat sama orang tua karena saya dulu. Itu bangsat sih anjing. Tapi begitu anaknya melakukan kesalahan yang pernah dilakukan bapaknya dulu, dia marah. Sedangkan yang namanya karakter ya, keras kepala, pemarah, dermawan dan sebagainya itu semua diturunkan. Ini nggak tahu benar apa enggak ya, tapi gue pernah baca di salah satu artikel kayak gitu ya. Dan itu nggak yang baiknya doang, yang buruknya juga. Jadi kadang kita sebagai orang tua pun harus muhasabah diri, ya kan. Kita lihat diri kita kayak gimana. Nah kalau misalkan emang kita pernah malah lebih parah dari itu, ya kita harus terbuka sama anak. Harus terima ya. Iya. Jadi kayak ya udah, kamu kalau misalkan Terima. misal kayak gini ya, kita misalkan ngelihat anak kita bermain dengan lawan jenis, ya kan. Ya kita pun ngerasain, dulu saya juga kayak gitu kok.
bukan artinya langsung kamu tidak boleh ini, kamu tidak boleh ini, kamu tidak boleh ini, gitu enggak. Kalau misalkan kita dengan cara itu akan banyak anak yang semakin melawan. Mungkin turun. Mungkin ada yang enggak. Tapi akan lebih banyak orang yang akan melawan gitu. Coba kalau misalkan dibalik gitu, kayak anak kita jadi orang tua, orang tua menjadi anak tidak seperti itu dong. Biar mereka merasakan apa yang gua rasain. Ini curhat. Kayak gitu. Ya. Ya atau di pembahasan pribadi lah, kayak lu sekarang kayak gini. Lu yang dari penilaian gua kan lu sebenarnya keras kepala. Ya kan? Dan gue yakin keras kepala itu diturunkan. Iya. Dari siapa ya? Dari bokap gue ya? Ya itu masalah Anda. Ya itu diturunkan. Jadi gimana ya? Ketika anak keras kepala, coba kita ini kayak kita memaafkan anak kita, sekalian kita memaafkan diri kita. Ketika kita udah jadi orang tua ya. Oh, anakku keras kepala. Ya udah, coba terbuka aja. Coba kalian terima masukan. Coba dengarkan gitu loh. Coba balik ya. Maksudnya ya udahlah, coba terbuka hingga akhirnya anak tuh jadi respect juga. Karena dari awal yang respect, dia itu akan terbuka, akan cerita, akan ini, akan itu. Dan hingga akhirnya dia menganggap orang tuanya itu sebagai, ya walaupun ini terdengar kejam ya, dia akan menganggap orang tuanya itu sebagai best friend gitu, teman terbaik, ya nggak? Lu misalkan lagi capek, lu kalau main sama siapa? Ya sama teman-teman terbaik. Nah coba kalau misalnya anak itu menjadikan orang tua sebagai teman terbaiknya. Ketika anaknya lagi capek, ketika anaknya sedang merasakan kesulitan, ketika anaknya perlu tempat cerita dan sebagainya, dia akan balik ke orang tuanya karena dia nganggap orang tuanya itu sebagai best friend-nya. Gitu. Jadi ya kelihatan. Jadi ketika kita jadi orang tua tuh udah jadi best friend ya. Apapun yang terjadi, ya kita lebih nyaman sama orang tua. Ya. Oke, lanjut, Bre. Oke, sekarang kita masuk segmen yang paling tunggu-tunggu ya. Waduh. Gue gak nyangka loh, ternyata segmen ini ditunggu-tunggu ya. Segmen apa dulu? Pertanyaan. Pertanyaan dari Ibu Bel. Enggak dari Ibu BL. Oh, enggak. Dari yang lain. Dari yang lain. Kira Ibu Bel mau nanya lagi Anda. Maruk sekali Anda. Ya. Habis 5 tisu nih. Coba lu bacain yang pertama. Nanti kita di zigzag. Bang, peran kita sebagai anak tuh harusnya gimana menyikapi orang tua yang sudah pisah, Bang? Jadi kayak gimana nih, ibu gua sama bapak gua udah pisah nih, gua harus gimana gitu. Kan kadang ada anak yang bingung. Kenapa nyari pertanyaan yang susah sekali seperti ini? Ya nggak apa-apa. Ini dia nanya kayak gini walaupun susah jawabnya, kan rentan salah juga kita jawab. Kita ini jawab sesuai pendapat kita ya. Pendapat kita ya. Jadi gini, ini pasti ini yang nanya udah dewasa juga kan. Ketika kita dewasa, yang pasti bakti kita ke orang tua tetap harus. Even itu udah pisah atau belum, itu tetap harus, ya kan? Karena bakti itu kan terus menerus. Iya. Ya, yang pertama itu. Yang kedua, gue bukan dari keluarga yang kayak gitu ya. Maksudnya Alhamdulillah keluarga saya harmonis. Walaupun tidak ada perbincangan di dalamnya. Kalau gue mah ada, walaupun panas-panas dikit. Iya. Tapi kalau saya harmonis kan. Jadi kalau saran gue gitu ya, ini kan yang nanya juga udah dewasa. Saya tetap berbakti aja, ya kan. Nggak harus gimana. Ya even misalkan bokapnya udah punya istri baru, udah punya anak lagi. Ya udah. Kita sebagai anaknya juga ya berbuat baik aja. Misalkan kita tinggal sama ibu,
ya kita hak asuh di ibu iya, gitu misal. Iya, hak asuh di ibu. Jangan sampai kita berbuat kita kejam. Iya, kita nggak menganggap ayah kita itu sebagai ayah kita lagi. Azan. Oh waduh. Kita break dulu bre, ada aja nih. Ntar habis ajan kita lanjut lagi. Ya. Oke bre, gue udah selesai melaksanakan ibadah sholat asar. Alhamdulillah. Bersama Tadi kita sholat ini ya, sholat di masjid sebelah situ ya. Iya. Masjid apa yang di sini Pondam? Al-Muhajirin. Al-Muhajirin ya. Ya. Lupa gue nama masjidnya. Enak kalau masjidnya. Iya, nah ada AC aja. Iya, luar biasa. Tidak seperti sini panas. Kalau bisa ngetek di sana ini. Ini panas cuy. Nanti omongannya beda. Masuk ke pertanyaan kedua ya. Tadi kan pertanyaan pertama lo yang nanya, gue yang jawab nih. Sekarang pertanyaan kedua, gue yang nanya, lo yang jawab. Ini ada pertanyaan dari Budian. Ya. Saya punya pertanyaan. Anak saya masih di bawah umur. Ya mungkin kalau di bawah umur berarti umuran SD ya. Dia ini juga bisa. ya ada SMP yang belum balik, ada. Jadi di bawah umur ya. Dia ini selalu bermain video game di gadgetnya. Bagaimana saran dari abang-abang semua tentang anak saya ini? Nah, ini banyak ini ya dulu ya. Banyak sih. Iya. Nah, ini gimana pendapat lu dulu? Kalau pendapat gua yang simpelnya nih ya Bu. Bu siapa tadi? Budian. Inisial BD lah ya. Iya. BD cu. Ya buat Budian kalau misalnya nggak suka anaknya bermain video game terlalu lama atau ya kasarannya nggak tahu waktu lah. Ya. Bisa diambil langkah dengan cara nggak dibeliin kuota. Tapi ada yang game offline ya. Iya. Gimana kalau diimbangi dengan gadgetnya diambil dulu. Misalnya hari ini Itu ya kalau gadgetnya diambil menimbulkan pertikaian. Mungkin saya bantu. oh ya dibantu. soalnya tapi kan pertama gadget tadi Iya, ya. pertanyaannya gadget karena emang zaman sekarang tuh emang relate banget ya. Anak kecil sampai orang dewasa, bahkan ada bapak-bapak, orang tua aja ada yang streamer game, ada kan Cuk? Mia global. Nah ini untuk menjawab pertanyaan Budian ya. BD. Mungkin ini saya bantu. Dibantu oleh Ya. Kalau untuk bermain game anak-anak, ya sebenarnya kalau misalkan dibilang salah orang tua, ada salahnya. ngasih pertama. Karena anak itu nggak bakalan kenal kalau nggak dikenalin. Ya. Jadi ini himbauan buat orang tua muda yang anaknya masih pada kecil-kecil. Kalau misalkan emang Anda tidak mau anaknya terlalu banyak bermain game, ya di usia dini jangan pengen enaknya aja, biar nggak nangis, kasih tonton YouTube. Banyak yang kayak gitu. Banyak. Iya kan? Mamah muda. Nui. Nui mamah muda. Dia kan belum punya anak. Ya nanti maksudnya. tapi Ibu Nui bahagia lah ya Bu ya. Iya, oke, lanjut. Dan kalau misalkan emang udah terlanjur, itu ada salah satu cara ya, biar sebenarnya nggak bener-bener bisa langsung selesai, nggak. Tapi ada fase-fasenya, ya kan. Pertama, kasih dia jam. Jangan langsung asal dilarang. Kalau misalkan kayak gitu, anak Anda makin keras, dan nanti begitu anak Anda sudah dewasa, itu akan ada keresahan baru lagi. Entah anaknya lebih melawan, Anda ini, anaknya jadi ngerasa, saya tidak pernah dihargai, gitu. Iya kan? Ya tapi, ya untuk awal, tetap biarkan dia, tapi kasih jam. Dan ketika jam gamenya sudah habis, ibu inisiatif lagi. Inisiatif, kasih alternatif ya, biar dia bisa ngelupain game. Gitu. Cewek. Itu wah. Berhubung anaknya cewek masalahnya. Jadi anak-anak cewek ya. Iya, anaknya cewek. Iya. Gitu.
kasih alternatif ya dia itu bisa ngelupain game. Iya. Olahraga contohnya. Ya olahraga atau ajak jalan kemana. Bapak motor nganggur, ya kan? Muter-muter Medland kayak. Muter-muter mana kayak gitu. Ya jangan motor nganggur dianggurin aja, nggak boleh dipakai, nggak boleh dianggurin aja. Dianggurin mah puyeng kan. Ya. Intinya bisa ngelupain dari game ya. Biar dia tuh bisa sedikit-sedikit menemukan sesuatu yang lebih seru dari video game. Itu. Ya mungkin itu aja sih. Ya udah lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ketiga, pertanyaan dari Bang siapa nih? Fajar siapa sih ini? Ada stiker-stikernya gitu. Fajar lah. Iya, Bang Fajar. Fajar Lopi. Bang, bokap gua setahun yang lalu pisah sama nyokap. Sekarang udah nikah lagi alhamdulillah. Tapi ada problem nih bang. Iya. Problemnya, waduh, kenapa? Ini dari tampang Anda kayak ada sesuatu yang aneh. Enggak, ini mau serius mau bercanda, intinya dijawab lah ya. Iya. Jadi Bang Fajar ini suka sama calon bini dari bokapnya. Jadi kan bokapnya udah cerai nih sama nyokapnya. Terus bokapnya mau nikah lagi, cuma si Fajar ini demen. Soalnya si calon bapaknya itu sepantaran sama dia. Kebetulan emang gak jauh beda umurnya, nikah muda lah kayaknya bokapnya. Ya ini apa? Pertama selamat untuk Abu Fajar. Ini jangan sampai si itunya demen juga ya sama si Fajar. Pertama selamat buat Pak Fajar ya. Ini luar biasa loh. Anaknya udah seumuran untuk legal menikah, berarti bapaknya udah 50 tahunan. Ya enggak? 50 tahunan nikah sama ini Selamat. Ya, selamat ya. Si Fajar nggak ngasih tahu itu umurnya berapa. Ya, legal menikah itu kan ya 25. 20 tuh kalau setahu gue cewek, kalau 25 cowok. Nah, ya itulah gua nggak terlalu ngerti juga itu. Tapi kalau masalah ini gue jadi ingat ini Berlin Manihes ya. Iya, Berlin Manihes. Tapi kita tetap harus jawab. Ya kan? Jawab. Ya. Pertama, ngomong ke bapak lu. Ya, Fajar, ngomong ke bapak. Ini kalau konsepnya belum nikah ya, Jar ya. Iya. Jangan sampai udah nikah. Kalau udah nikah ya Anda harus pergi. Ya serius. Pergi. Ini bapaknya Fajar diberitahu juga nih gara-gara dia nanya kan. Sebenarnya ini anak ngaco juga. Sebenarnya sih ya. Fajar tolong. Cuman menurut gue ini unik makanya gue jabarkan ke kalian. Waduh, gue bingung banget sih. Gue juga bingung. Soalnya aneh banget. Makanya gue ambil contoh kayak itu Iya. Berlin. Ini aneh banget sih. Gue juga bingung mau jawab apa ya. Yang penting gini, kalau misalkan emang belum terjadi pernikahan, ngomongin baik-baik. Atau mungkin si calon bini bokapnya itu temen kuliahnya atau temen SMA-nya. Bisa jadi, Be. Iya, bisa. Ya pokoknya kalau misalkan belum terjadi pernikahan, ya lo omongin aja baik-baik sama bokap lo, ya kan? Kayak sebenarnya ya pokoknya gitu, ngomongin baik-baik. Gue nggak usah nyontoin gimana ngomongnya. Lo ngomong aja baik-baik. Entah itu gimana solusinya, entah bapaknya merelakan untuk anaknya. Tidak bakal. Iya. Ya kalau misalkan udah terjadi pernikahan dan itu nggak mungkin lagi, ya kan? Ya udah, cari tempat baru atau tinggal sama nyokap lu. Ya kalau nyokap lu masih hidup, itu tinggal sama nyokap lu. Masih hidup kebetulan. Masih hidup ya? Masih hidup. Ya berarti tinggal aja sama nyokap lu, ya kan? Ya semoga Bang Fajar ya dapat cepet-cepet dapat relasi baru. Iya, dapat relasi baru ya. Anak ini bang, anak-anak Win tuh. Waduh. Ya, dapat kenalan baru ya ternyata pas kenalan baru bapaknya demen juga. Enggak kayak gitu, enggak konsepnya enggak gitu. Ya, oke.
Ada lagi apa 3 aja? Udah 3 aja lah, udah kepanjangan. Iya 3 aja ya. Ya karena durasi juga ya. Nah, durasi. Ini kita seru banget ngomongin masalah orang tua dan anak ini. Karena emang ini relate banyak banget orang yang ngerasain keresahan di sini. Entah dari orang tua ke anak atau dari anak ke orang tuanya. Ini kita baru bahas dari orang tua ke anak nih. Gue yakin setelah video ini rilis bakalan ada yang nanya dari anak ke orang tua juga. Jadi saling tos-tosan. Dan kita ngadu domba. Enggak, Cok. Gue nggak ngerasa ngadu domba di sini. Gue ngerasa ngadu sapi. Lebih gede lagi ya. Kambing kecilan, domba kecilan. Sapi sekalian. Oke, gitu aja ya. Nah, bagi teman-teman yang punya kritik saran bisa ditulis di kolom komentar. ya, dan yang punya keresahan juga bisa ya, Bisa. tulis di kolom komentar atau bisa DM Instagram juga Di Instagram gua ya. @bedulzon. Iya, ada yang Kecil semua. Yang nanti kita tulis linknya di deskripsi di bawah. Linknya ya. ada di bawah. Oke. Oke, seperti biasa bagi kalian yang belum like, comment, and subscribe segera. Karena like, comment, and subscribe itu gratis. Benci banget gue. Ya udah ganti. Bagi kalian yang belum like, comment, and subscribe segera. Karena biar kita lebih semangat. Iya, ya yang belum berlangganan ya klik lah berlangganannya ya. Loncengnya, Bre. Ya. Dan yang buat yang punya kritik saran udah tadi ya. Ya bisa tulis di kolom komentar di bawah. Nanti buat pelajaran buat kami juga bisa jadi lebih bagus, bisa lebih bagus, bisa lebih maju juga. Oke deh, akhir kata gua Bedul dan gua Mulki. Waduh. See you in the next video. You. Bye bye.